Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan pertama-tama saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman keluarga besar mahasiswa Buta Pandita Lopi dari Bulukumba atas kesempatan yang diberikan kepada saya membawakan kajian keperempuanan pada siang hari ini yang membahas yang akan membahas pengantar filsafat perempuan dalam Islam. Jadi mungkin langsung saja saya akan memaparkan materi saya pada siang hari ini. Jadi mungkin pembahasan hari ini kita mengambil tema terkait tentang kajian keperempuanan yang kita akan lebih spesifik kepada pengantar Islamnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, tentu kita bertanya, bagaimana pendapat Islam itu sendiri terhadap perempuan? Bagaimana sih pandangan Islam terhadap perempuan? Nah, sebelum kita masuk kepada Islam itu sendiri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana sih pandangan di luar dari Islam terhadap perempuan itu sendiri, seperti pandangan pra-Islam atau sebelum Islam. Misalkan kita beralih kepada Yunani, saya kira teman-teman tidak asing lagi dengan nama Plato, Aristoteles, Demokritus misalkan. Saya kira teman-teman tidak asing lagi dengan nama-nama itu, di mana filsuf-filsuf itu menganggap bahwa perempuan itu adalah sesuatu hal yang kemudian sangat identik dengan lemah, di mana perempuan itu adalah sesuatu yang bukan orang-orang yang suci, di mana perempuan itu adalah makhluk kotor yang kemudian tidak begitu dipandang rendah pada saat itu, dan kemudian kita beralih ke Barat. Nah, Barat ini melingkupi area benua Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, Barat itu luas. Nah, di mana Barat itu yang sekiranya bahwa sampai hari ini teman-teman memandang perempuan yang tidak sedikit dari kita sendiri sebagai perempuan yang selalu menggunakan ideologi Barat, di mana selalu dianggap sebagai second sex atau makhluk kedua, di mana perempuan selalu dipinggirkan, dialienasikan atau dikotomi dari laki-laki, di mana perempuan selalu dianggap bahwa perempuan itu selalu diidentikan dengan lemah begitu. Jadi nah di sini mungkin saya lebih spesifik kepada pandangan Marxis misalkan. Namun sebelum saya masuk ke pandangan Marxisme terhadap, lebih dahulu kita petakan dulu perempuan itu pada ranah sosialnya. Di sosial itu kan ada dua, ada privat dan ada publik, di mana privat sendiri adalah pada ranah privatnya itu adalah keluarga di situ, sedangkan publik adalah ketika perempuan itu belum menikah. Nah, di mana sebelum menikah sendiri, saya kira bahwa kita tidak asing lagi dengan wilayah domestik, di mana perempuan selalu diidentikan dengan domestikifikasi, di mana perempuan selalu identik bahwa perempuan itu lebih khususnya wilayah dapur, menikah selalu diidentikan dengan domestik. Begitupun dengan setelah menikah pun ternyata perempuan itu juga selalu identik dengan domestik. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih perempuan itu selalu berada pada wilayah domestik, ataukah kenapa perempuan itu selalu berada di bagian kedua di antara laki-laki? Kenapa kita tidak bisa sederajat dengan laki-laki? Apa yang menjadi problem di situ? Kan kita selalu bertanya, kenapa saya sebagai perempuan harus selalu ada saya di rumah? Kenapa saya hanya disuruh di bagian rumah misalkan? Contohnya adalah budayanya kita itu. Contoh saya dari Sulawesi sendiri. Budaya Sulawesi itu kita tepatnya di kampung saya di Luwu Utara, perempuan itu ketika kita ada tamu, yang pasti yang disuruh buat teh di situ adalah perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa harus perempuan yang buat teh? Kenapa bukan laki-laki? Apakah itu adalah sesuatu yang diatur di dalam agama ataukah tidak? Ataukah itu hanya konstruk saja, konstruk sosial yang kemudian sesuatu yang dibuat-buat, yang telah dipatenkan, yang kemudian padahal hal-hal itu bisa dirubah karena itu tidak ada diatur di dalam agama, khususnya Islam itu sendiri. Itu kan yang menjadi pertanyaan lagi. Nah, saya kembali ke Barat tadi, di mana pandangan materialisme itu memandang bahwa perempuan itu setelah menikah dia juga masih berada di bawah laki-laki, di mana perempuan itu lebih cocoknya di dalam rumah saja, karena
ketika dia keluar rumah dia terlalu lemah, dia tidak bisa apa-apa karena perempuan itu selalu bergantung pada laki-laki, di mana rumah tangga itu selalu diartikan bahwa harus ada perempuan, di mana perempuan itu hanya khusus di dalam rumah saja, dia tidak boleh keluar rumah. Dan di situ perempuan bahwa berangkat dari pandangan materialisme, dan tidak sedikit perempuan menganggap bahwa ternyata rumah tangga itu hanya tempat di mana perempuan itu dialienasikan atau diasingkan atau tempat diskriminasi, di mana rumah tangga itu selalu diartikan tempat pendiskriminasian, di mana rumah tangga selalu diartikan sebagai tempat untuk menjadi relasi kuasa bagi laki-laki itu sendiri. Ini menurut pandangan Marxisme. Nah, yang kemudian pandangan Marxisme ini saya kira bahwa masih terjadi dan masih dilanggengkan sampai hari ini. Meskipun kita tidak mengakui, namun ketika kita menelaah kembali atau menganalisis data statistik yang ada pada Komnas Perempuan itu sendiri, di mana Komnas Perempuan itu membuat sebuah studi kasus, ada sebuah data statistik yang di mana mereka mencantumkan ada 2.999 kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam hal ini rumah tangga, kekerasan seksual ataupun kekerasan terhadap istrinya itu sendiri. Nah, itu kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun di luar dari rumah tangga. Nah, itu terjadi pada perempuan sendiri. Nah, saya kira jelas bahwa ketika kita mengatakan hari ini bahwa rumah tangga adalah tempat yang aman, dan ternyata buktinya bahwa ternyata hari ini rumah tangga masih saja tidak menjadi tempat yang aman untuk perempuan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang keliru di situ? Apakah yang menjadi kekeliruan sehingga perempuan selalu saja mendapatkan perlakuan diskriminasi, perlakuan kasar, bahkan di dalam rumah tangga pun perempuan juga mendapatkan hal-hal seperti itu. Itu kan harus kita telaah. Dan ini kita tidak bukan asumsi, karena ada datanya yang kemudian diperlihatkan oleh Komnas Perempuan itu sendiri, dan sepanjang tahun 2020 itu telah terjadi kekerasan. Nah, kemudian sebelum pra-Islam juga, itu Arab misalkan. Saya kira Islam itu kan sangat dekat dengan Arab, Arab, di mana Arab pada saat itu sangat mendiskriminasi perempuan. Mungkin teman-teman yang sering membaca sejarah, saya kira jelas bagaimana kemudian alur sejarah pada saat itu, di mana perempuan, ketika seorang bapak mengetahui bahwa istrinya mengandung bayi perempuan, maka bayi perempuan itu dibunuh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian perempuan dibunuh pada saat itu? Kan apa kesalahan perempuan sampai-sampai mereka belum lahir pun sudah mau dibunuh, dan bahkan masih bayi juga mereka dibunuh. Mengapa? Karena adanya pandangan-pandangan yang kemudian menganggap bahwa perempuan itu adalah sesuatu hal yang kemudian merugikan, yang tidak menguntungkan bagi keluarga pada saat itu. Nah, ideologi-ideologi ini masih tertanam dan masih ada dan masih langgeng sampai hari ini. Dan kemudian Islam hadir, jelas bahwa agama Islam adalah agama yang terakhir, yang kemudian tidak sedikit dari kita yang mengatakan bahwa Islam adalah agama sempurna. Dan itu sisi lainnya. Namun kita lebih fokus kepada bagaimana sih Islam memandang perempuan itu sendiri. Saya kira jelas bahwa ketika kita seringkali membaca beberapa buku, tidak sedikit dari ada kutipan-kutipan di mana sebagian akhlak Nabi adalah memuliakan perempuan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai orang Islam, lalu kenapa kemudian kita tidak mampu mencontohi akhlak Nabi? Nah, yang menjadi masalah adalah kita mencontohi akhlak Nabi, tapi lebih kepada itu menguntungkan dalam hal ini adalah lebih kepada sisi laki-lakinya. Karena kita melihat bahwa tidak sedikit hari ini laki-laki yang menggunakan ayat-ayat di mana Rasulullah pada saat itu melakukan poligami. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di situ poligami, kita perlu menelaah kembali kenapa kemudian Nabi Muhammad pada saat itu atau Rasulullah melakukan poligami. Juga perempuan sebagai aktif, tidak boleh pasif. Kita perlu bertanya, kenapa kemudian Nabi Muhammad pada saat itu berpoligami? Dan kemudian kita telaah dan kita bisa buka probabilitas atau kemungkinan. Nah, kemungkinannya adalah ketika Khadijah tidak meninggal, Nabi Muhammad tidak melakukan poligami, karena kan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad berpoligami setelah Siti Khadijah meninggal. Nah, itu yang perlu kita
analisis di situ atau kita renungi di situ karena hari ini tidak sedikit dan bahkan pemuka-pemuka agama yang seringkali kita anggap sebagai ustadz yang selalu berteriak tentang memuliakan perempuan namun masih saja ada ustadz yang kita melihat pada ranah keluarganya, ternyata keluarganya tidak home di situ di mana dia ada keluhan-keluhan perempuan dan di mana perempuan itu dan ternyata setelah mereka melakukan perceraian dan ada isu baru ternyata karena alasan pertama laki-laki itu mereka yang mengatakan bahwa dirinya ustadz yang telah paham terhadap agama seharusnya mereka menjelaskan hal itu lebih konteks lagi. Maksudnya teks itu harus sesuai dengan kontekstualnya. Tapi yang menjadi masalah adalah kita terlalu banyak atau kita dalam memahami sesuatu. Kayak misalkan di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dari perempuan. Nah, ayat-ayat ini yang kemudian selalu saja menjadi penyerang untuk perempuan. Kenapa menjadi penyerang atau menjadi bumerang? Karena tidak sedikit laki-laki atau seorang suami menggunakan ayat ini sebagai relasi kuasa, di mana ketika sang suami mengatakan bahwa saya sebagai pemimpin, jadi saya berhak untuk melakukan apa saja terhadap istri saya. Nah, itu kemudian hal yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena kita perlu dulu mendudukkan pemimpin itu yang dimaksud adalah pemimpin yang seperti apa. Nah, kemudian ketika kita melihat konteks Islam, betulkah bahwa Islam itu hadir untuk memerangi perempuan? Misalkan kayak saya kira sesuatu hal yang keliru ketika kita menggunakan konteks Al-Quran untuk mengasingkan perempuan atau untuk mendiskriminasi perempuan. Misalkan sang suami menggunakan konteks bahwa saya sebagai pemimpin, jadi saya berhak menggunakan kata kepemimpinan itu untuk memukul istri saya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Al-Quran membenarkan hal itu? Saya kira tidak. Jelas bahwa pada tataran Nabi, di mana sebagian akhlak Nabi itu adalah memuliakan perempuan. Nah, ini yang kemudian perlu kita telaah dan kembali lagi kepada kekerasan yang terjadi pada perempuan yang kemudian telah dipublikasikan oleh Komnas Perempuan sendiri, dan itu tidak sedikit dari orang Islam yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi masalah? Apakah kita tidak memahami Islam ataukah Islam yang kemudian memang tidak mengatur? Saya kira yang bukan Islam itu mengatur semuanya, tapi kita tidak memahami Islam secara luas begitu. Kita terlalu sempit memaknai Islam karena kita itu hanya melihat kutipan-kutipan atau potongan-potongan ayat yang kemudian kita interpretasikan, tapi ketika kita menginterpretasikan itu kita tidak melihat konteks. Nah, perlu ada penggarisbawahan atau underline di situ bahwa ketika kita ingin mengartikan sesuatu, kita perlu melihat konteks di mana teks harus sesuai dengan kontekstualnya. Nah, itu tadi yang menjadi masalah karena kita itu tidak memahami Islam secara baik secara sejarah maupun apa yang terjadi hari ini, di mana Islam itu selalu saja menjadi sesuatu hal yang kemudian diangkat ketika kita ingin mencari sebuah kepentingan di situ. Seperti tadi yang saya katakan bahwa tidak sedikit ustadz yang mencari kepentingan menggunakan sepotong-sepotong ayat yang dimana Nabi saja berpoligami. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kemudian Nabi berpoligami? Itu yang perlu dijelaskan di situ. Nah, tidak sedikit juga yang perempuan yang merasa bahwa saya ingin masuk surga. Nah, ketika saya ingin masuk surga, maka saya harus mengizinkan suami saya untuk berpoligami. Wah, itu adalah sesuatu hal yang menurut saya keliru. Karena mengapa keliru? Karena ketika kita tidak memiliki pengetahuan di dalamnya, maka semua hal itu akan menjadi sebuah kekeliruan. Logika disebut dengan falasi atau kesalahan berpikir. Nah, logika sederhananya adalah tidak mungkin seorang laki-laki atau seorang perempuan, seharusnya pernikahan itu adalah sesuatu yang kemudian disebut sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki harus memahami perempuan dan begitupun perempuan harus memahami laki-laki. Namun ketika kita berada dalam satu naungan rumah tangga, namun laki-laki menggunakan relasi kuasa yang kemudian di mana dia menggunakan hadis-hadis yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, namun pemimpin itu dijadikan sebagai relasi kayak kuasa untuk memukul seorang istri. Itu adalah sebuah hal yang kemudian di luar dari Islam itu sendiri, dan itu adalah bukan akhlak Nabi. Ini sesuatu hal yang perlu kita dudukkan bersama. Bagaimana sih sebenarnya Islam memandang pernikahan ketika Barat mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang
tidak seharusnya dilakukan. Nah, kita bisa melihat kondisi sekarang bagaimana kemudian kondisi Barat yang memisahkan antara agama dengan sosial, yang dimana mereka menganut, tidak sedikit dari mereka yang menganut paham sekularisme adalah pahaman pemisahan. Kita bisa membaca salah satu contoh buku atau rekomendasi, yaitu bukunya Halil Khamenei, Ketika Cinta Berlabuh. Di dalam buku itu ada sebuah pembahasan subtema, di mana pembahasannya itu ada namanya pembahasan tentang kritis identitas. Nah, dalam pembahasan itu ada pemaparan bahwa krisis identitas itu terjadi di Barat. Mengapa? Karena adanya hubungan dalam tanda kutip seperti pacaran, yang dimana mereka tidak seringkali melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks, di mana mereka tidak menikah, sehingga adanya krisis identitas. Krisis identitas di sini adalah di mana sang anak lahir tanpa bapak. Nah, karena mereka memandang bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Maksudnya tanpa pernikahan pun kita bisa melakukan hubungan seks. Nah, makanya Islam hadir memberi pandangan. Dia mengatakan bahwa pernikahan sunnah Rasul, yang dimana pernikahan itu bukan hanya sekedar atau perihal tentang bagaimana kemudian kita melakukan hubungan seks, tidak. Tapi pernikahan itu adalah sebuah penyatuan, di mana kan kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari jiwa yang satu, di mana untuk menyatukan laki-laki dan perempuan itu dalam proses pernikahan. Karena untuk memahami antara diri yang satu itu adalah dalam proses pernikahan, karena selain dari pernikahan kita sulit untuk memahami antara laki-laki dan perempuan, sehingga pernikahan ini adalah sebuah konsep yang dimana mengantarkan kita kepada sebuah konsep konsep masyarakat yang berperadaban, dan seharusnya pernikahan itu menjadi sebuah naungan yang disebut cahaya yang melindungi antara laki-laki dan perempuan dan anak-anaknya, di mana laki-laki seharusnya memahami apa yang kemudian dimaksud dengan pemimpin di situ. Kita harus menggarisbawahi kembali lagi bahwa teks itu harus sesuai dengan kontekstual, di mana laki-laki harus memahami, laki-laki juga harus memahami, dan di sini tawaran saya bahwa pengetahuan dan laki-laki dan perempuan memang harus ada pengetahuan, dan di mana pengetahuan di sini atau intelektual di situ harus berbarengan atau harus bersanding dengan spiritualitas, di mana kita tidak bisa melepaskan agama dari intelektual kita, karena jangan sampai pengetahuan atau intelektual itu menjadi hijab untuk mendekatkan kita dengan orang yang seharusnya kita dekati. Ya, seperti itu. Nah, makanya jadi pertanyaan adalah, wah, kita mengaku bahwa kita sebagai Islam, tapi tidak sedikit dari kita yang seringkali menyiksa istri-istri kita. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Saya kira bahwa jelas bahwa Islam hadir menawarkan sebuah konsep di mana kita harus memuliakan perempuan, dan jauh sebelum Islam hadir sekali terhadap perempuan, dan seharusnya dan setelah Islam hadir kita dapat melihat atau membaca sejarah bagaimana kemudian Nabi Muhammad memperlakukan perempuan, dan itu perlu kita contohi seharusnya. Namun yang menjadi pertanyaan, karena adanya banyaknya pembelokan sejarah, karena kita tidak lagi belajar dari sejarah, dan karena kita kurang sekali pengetahuan di situ, dan kita kurang sekali informasi. Makanya dengan hal ini laki-laki dan perempuan harus berpengetahuan agar mereka mampu menjalani bagaimana seharusnya, bagaimana memahami antara laki-laki dan perempuan, khususnya bagaimana seharusnya berumah tangga itu. Dan kemudian ketika saya membaca buku yaitu Sosialisme, di mana di dalam buku itu dia menjelaskan bahwa ternyata family itu atau familia atau famulus itu berasal dari bahasa Latin, yang dimana artinya itu rumah tangga, di mana rumah tangga itu adalah sebagai perbudakan. Nah, ternyata ketika kita menelaah dari nomenklatur, ternyata rumah tangga itu adalah sesuatu hal yang dimana artinya memang tidak bagus, atau sesuatu yang memang tidak pada dasarnya memang tidak bagus artinya. Nah, makanya saya dari Seknas RCF itu sendiri, kami mempunyai sebuah teori yang dimana kami memberi tawaran bahwa kami mengganti rumah tangga itu dengan rumah cinta atau dengan teori kosmologi perempuan, di mana kami menawarkan bahwa di dalam rumah tangga itu perlu ada cinta, perlu ada kasih sayang, karena ketika kita tidak saling memahami, kita sulit sekali untuk menguraikan antara laki-laki dan perempuan, sehingga yang terjadi itu tidak ada kasih sayang, yang terjadi hanya perbudakan, dan
pendiskriminasian dan pengalienasian perempuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya nanti akan kita bahas lagi di pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke.